Kesimpulan prematur Polda Kalimantan Utara soal penyebab kematian Brigadir Setio Herlambang masih menimbulkan tanda tanya. Mengapa proses penyelidikan berjalan begitu cepat? Kami akan membahasnya bersama penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Arianto, Kang Asep. Saya ingin ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, kasus ini banyak yang membandingkan begitu ya dengan kasus Verdi Sambo. Salah satunya adalah begitu cepatnya polisi memberikan kesimpulan terkait kasus. Kejadian hari Jumat, hari Sabtu sudah ada kesimpulan penyebab tewasnya korban begitu. Nah, mengapa kasus yang melibatkan korban polisi ini waktu penyelidikannya kok lebih cepat? Apakah Anda melihat proses penyelidikan ini sudah berjalan seperti semestinya? Itu kalau istilah saya bukan penyelidikannya yang cepat, tetapi terlalu cepat memberitahu tentang kejadian yang ada. Sebetulnya kalau terjadi kejadian kayak gini ini ya, ini kan polisi yang meninggal nih, pasti banyak jadi pertanyaan masyarakat kan. Apalagi kemarin baru kasus Sambo itu, polisi cenderung untuk menutupi aibnya kan biasanya gitu ya. Nah ini dengan adanya kejadian polisi meninggal, nah kok baru 1 hari kemudian langsung diekspos ini karena kurang hati-hatinya memberikan senjata Kelalaian tidak, gitu ya. bukan karena bunuh diri. Menurut saya ini sumber daripada yang bikin polisi jadi tanya-tanya masyarakat itu ada apa. Jadi ini komunikasi polisi, kan publiknya gitu, ya menurut Anda yang masih dalam kurang. menurut saya gitu. ini saya anggap itu kekeliruan besar daripada Humas menyampaikan pertama kali menyampaikan kejadian itu motifnya duluan yang disebutkan, seakan-akan dia memaksakan pada masyarakat bahwa ini kejadiannya begini. Kalau Padahal bukan kejadian ini kan motifnya seharusnya apa kan? yang disampaikan Pak Arianto? Mestinya yang terjadi itu pada hari ini ada ada seorang ini sersan ini meninggal, kondisinya begini, di tempat kejadian ya kayak gitu, dia gini kemudian adapun penyebab kematiannya masih diselidiki. Mestinya gitu aja. Jadi apa yang ada itu sampaikan pada publik, dan kemudian setiap perkembangan yang oleh polisi dilakukan sampaikan pada publik apa yang ditemuin gitu aja. Transparan, nggak usah ditutup-tutupi gitu. Karena menurut saya ya kasus ini sama sekali nggak seperti kasus Sambo lah. Kalau kasus Sambo itu kan kejahatan besar itu ditutup-tutupi itu sangat nggak bagus. Kalau ini sebetulnya kasus simpel aja menurut saya sih ya. Kalau kemungkinan kan orang mati, polisi itu mati itu kalau Pak Indra menyebutkan ada 4 ya hari ini. Tapi kalau saya dari pengalaman ya, polisi meninggal itu ya, itu kemungkinan satu karena lengah ya. Yang kedua karena guyon bergurau tuh. Saya dulu waktu masih Barada sering tembak-tembak sama temen peluru dikosongin tuh, bergurau. Yang ketiga bunuh diri, atau yang keempat dibunuh. Berarti hanya 4 itu kemungkinan. Nah, padahal kemarin kan begitu dari kejadian itu kan nggak kelihatan itu. Katanya ada saksi yang melihat tidak ada orang lain yang masuk. Kemudian tidak ada yang lain yang ini mempengaruhi. Jadi kan kemungkinan dia dibunuh orang tuh kecil kan kemungkinan itu. Tapi itu pada kemungkinan loh ya, jangan dihilangkan sama sekali. Kemungkinan masih ada, dibunuh mungkin orangnya nggak kelihatan di CCTV bisa juga ya, itu bunuhnya deket-deket gitu. Tapi yang jelas satu ini dibunuh orang sudah berkurang lah. Nah tinggal 2 itu tadi, kalau kelalaian ada temennya nggak ada sendirian dia, berarti cuma tinggal 2 dong. Kalau enggak dia itu bunuh diri gitu, karena lalai gitu. Nah sekarang ini akibat dibilang itu kelalai, wah pertanyaannya, wah ini apa nggak profesional? Apa polisi kayak gitu kok jadikan walpri nembak sendiri gimana pembinaannya polisi apa asas buruk gitu. Itu konyolnya ya. Ini menurut saya ini kekeliruan daripada pemberitaan yang menurut saya ini sudah belajarnya polisi sebenarnya udah banyak ya kemarin dari kasus Brimob itu, kasus Sambo itu, tapi kelihatannya masih belum diresapi oleh seluruh jajaran, sehingga ini keliru kecil ya, dia nggak merasa kalau ini keliru, tapi akibatnya besar untuk polisi. Itu kira-kira pengamatan saya sih. Baik, jadi kalau Anda amati adalah bagaimana kemudian bentuk komunikasi yang disampaikan kepada publik langsung pada kesimpulan, tetapi bukan apa yang sedang berlangsung, yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini yang salah begitu Pak Arianto ya. Saya ingin tahu kalau dari Kang yang Asep. Disampaikan itu begini, mestinya yang disampaikan itu apa adanya di tempat kejadian begini, itu faktanya kayak gitu, tapi polisi lagi menyelidiki apa sebabnya dan bagaimana terjadinya. Titik gitu saja mestinya. Oke, saya ingin tahu kalau
dari Kang Asep. Kang Asep, sepertinya kok pihak kepolisian belum belajar banyak begitu ya dari kasus, kalau kita melihat ini kan banyak disamakan dengan Ferdy Sambo. Komunikasi terkait kesimpulan yang langsung disampaikan, ini seolah ada sikap defensif dari pihak kepolisian begitu. Tapi kalau Anda sendiri menilai bagaimana dalam proses penyelidikan kasus ini, apakah menurut Anda sudah wajar atau masih ada yang janggal, Kang Asep? Kang Asep, maaf sepertinya audionya masih dalam mode mute, mungkin bisa di unmute dulu. Ya, terima kasih. Oke, boleh. Silakan, Kang Asep. Boleh diulang lagi, Kang Pertama saya Asep? sependapat dengan pendapat Pak Arianto, sangat pendapat. Kan seharusnya faktanya dikemukakan bahwa ada polisi meninggal, cuma sedang taraf penyelidikan. Jadi jangan langsung dengan secepat itu dikatakan dia bunuh diri. Nah, akhirnya kan menjadi isu liar, dikait-kaitanlah ke perkara-perkara menarik. Itu yang pertama, saya sependapat dengan Pak Arianto. Kedua, kalau ada perkara pembunuhan itu harus hati-hati, kita kan bisa bunuh diri, bisa dibunuh. Makanya pasal 338 maupun 340 itu ancamannya sangat berat sampai hukuman mati. Bahkan pembuktian juga agak sulit. Ada penelitian, kita belajar dari sejarah kasus dari Soekarno, Hakim Saifuddin ditembak, Hakim di Medan ditembak, dan beberapa kasus yang terungkap maupun yang tidak terungkap, misalnya di kasus Subang yang paling gampang, itu beberapa fakta perkara pembunuhan memang harus hati-hati. Artinya apa? Ketika menyangkut public figure, menyangkut penegak hukum, apalagi kaitannya dengan orang-orang tertentu, kalau diumumkan cepat mengambil kesimpulan, itu pasti publik sekarang kan zamannya zaman netizen pasti maha benar dengan segala cuitannya kan. Nah, ketika cuitannya apapun, nah inilah saya setuju yang kedua, betul lah dikatakan oleh Pak Kapolri, harus usut tuntas. Karena jangan sampai menimbulkan isu-isu liar. Kita kan hanya memahami, mengetahui dari media yang lagi rame, sehingga timbul kaitan ke Sambo, kaitan kemana-mana, yang memang menurut saya itu di dunia hukum kan bukan bicara pendapat, tapi bicara fakta. Nah, fakta ini kita serahkan sekarang lagi diselidiki apa yang sebenarnya terjadi. Kita percayakan sepenuhnya. Setidak-tidaknya kan yang menjadi pertanyaan publik selalu yang mengatakan, kalau dia bunuh diri, masa bersimbah biru kaitannya dengan pistol apa? Dan itu harus dibuktikan. Nanti kan uji balistik, forensik, kita harus mendengar itu. Karena kita kan nggak melihat. Kedua, ketika ini kejadian berulang, sekali lagi yang menyangkut penegak hukum, saya pikir apa yang dikatakan Pak Arianto tadi kan, saya kira kan penyelidikan butuh waktu lama, tidak semudah itu. Tunggu pembuktian. Misalkan tadi dijelaskan, beliau betul misalkan meninggal, entah dibunuh atau bunuh diri. Faktanya kan terungkap, disampaikan ke publik, komunikasi publik tadi disampaikan dengan alat bukti. Misalkan tadi kan yang paling gampang, misalkan nggak ada orang lain di situ, setidaknya kan jejak digital diketahui dan CCTV. Kan setingkat rumah Kapolda, masa nggak ada CCTV? Kedua, handphone ya yang ada dimiliki oleh korban. Kalau katakanlah handphonenya hilang dan sebagainya, setidak-tidaknya kan nanti ada komunikasi dengan pihak lain, entah dengan keluarganya atau dengan lingkungan sekelilingan, dengan atasannya. Maka saya pikir supaya tidak jadi isu liar berkembang yang hanya menuduh yang tidak-tidak, nah kita percayakan mudah-mudahan yang ditujukan oleh usut tuntas Pak Kapolri sekarang ke Kalimantan, nah itu dibuka sehingga publik nanti percaya. Nah, percaya inilah memang yang harus dipelihara sebelum memang isu-isu ini udah kemana-mana gitu. Kalau saya termasuk, saya kira ya bunuh diri bisa, dibunuh juga bisa, semua harus berdasarkan fakta. Nah, kita tunggulah sekarang yang dari Mabes Polri diturunkan untuk memeriksa perkara segala ini. Kemungkinan artinya harusnya terbuka begitu ya, tidak langsung pada kesimpulan tetapi harus melihat dulu. Nah, kita melihat juga ini ada sebuah proses penyelidikan yang berlangsung begitu, proyektil belum ditemukan, kemudian pemeriksaan digital forensik juga belum, tapi sudah ada gelar perkara. Apakah ini alur yang tepat begitu? Nanti kita akan membahasnya kembali dan apakah perlu kasus ini kemudian diambil alih oleh Mabes Polri. Kami akan membahasnya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Prime Time News. Kami lanjutkan lagi perbincangan bersama penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai alur proses penyelidikan yang tepat. Yang tepat itu seperti apa begitu, karena saat ini proyektil belum ditemukan, kemudian pemeriksaan digital forensik juga belum ada, tetapi sudah dilakukan gelar perkara. Apakah ini memang prosedurnya seperti itu, Pak? Nah, gini, gelar perkara itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi penyelidikan yang baik itu ya, begitu kejadian, lihat di TKP, kelihatan foto-foto ditutup semuanya, kemudian dari penyidik datang lihat ditatetin gitu ya, kemudian barang bukti yang ada di situ diabadikan supaya tidak bergerak gitu ya, kondisi aslinya begitu, tidak boleh disentuh. Hasil daripada temuan itu kemudian kumpul itu tadi penyidik tadi, gelar, ini loh temuan kita kayak gini. Untuk menentukan kira-kira ini asumsinya ini
kematian ini karena apa? Ada 4 itu tadi kemungkinan. Kalau asumsinya itu dibunuh, berarti nanti kita harus nyari siapa yang bunuh. Kalau asumsinya bunuh diri, berarti harus ada bukti-bukti menunjukkan itu mendukung itu. Itu untuk mencari penyidikan yang lebih lanjut. Gitu. Jadi begitu ketemu di TKP, hasil TKP, gelar dulu itu internal. Gitu. Setelah internal ditentukan sebab-sebabnya ini, maka ditentukan rencana penyidikan kemana saja. Kamu nyari ini, kamu nyari ini, kamu nyari ini. Gerak lagi kemudian. Ketika akan diumumkan, itu gelar lagi. Apa ini kira-kira yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga bisa menjawab pertanyaan masyarakat dan tidak menjadi blunder. Mestinya kayak gitu. Jadi ini kalau masalah gelar itu no problem menurut saya gitu. Ini kelirunya kemarin ya karena itu tadi nggak tahu saya siapa yang anu. Karena kemarin saya tanyakan ke Polda Kaltara sendiri juga tanya kepada Dirkrimnya. Saya juga nggak tahu tuh Pak siapa yang mengumumkan dia gitu. Lah Dirkrimnya dia nggak ngerti. Jadi komunikasi antar di dalamnya juga saling tidak mengetahui begitu Pak Arianto. Saya nggak ngerti kok itu diumumkan kayak gitu. Saya bilang Anda kan reserse kok. Saya nggak tahu juga kok diumumkan jadi begitu. Waduh itu seperti itu contohnya ya. Jadi menurut saya ini sebetulnya kekeliruan kecil tapi tidak diduga jadi blunder bagi polisi. Ada kejanggalan-kejanggalan juga Pak Arianto yang kemudian jadi pertanyaan, seperti misalnya membersihkan senjata pada saat jam dinas, kemudian kalau memang lalai kemudian meletus saat dibersihkan, arahnya ke badan dari yang membersihkan. Karena kalau kita lihat beberapa kasus kemarin yang ada kelalaian itu biasanya ke depan menembak orang lain begitu kan Pak Arianto. Belum lagi kemudian itu kan akibat asumsi ya Bu ya. Akibat asumsi bahwa itu karena kelalaian. Nah, itu tadilah berandai-andai semua. Bang Reza tadi juga berandai-andai. Kenapa hari ini tidak ini? Padahal itu ya, yang nanya Walpri itu tadi bukan ajudan ya. Selama ini kan yang ngomong ajudan. Itu Walpri. Dan kemudian kenapa dia ada di rumah Kapolda? Karena itu di rumah istirahat. Dia pas lepas dinas. Ya bisa dia di situ. Nggak harus Kapoldanya kan waktu itu katanya masih ada di Jakarta gitu kan. Nah mestinya yang kayak gitu tuh diceritakan pada publik nih kejadiannya ya waktu itu adalah di ruang istirahat ini. Itu memang Walpri itu kalau istirahat memang di situ gitu. Kemudian yang bukti yang di lapangan kayak gini. Itu jadi nggak berandai-andai orang jadi ditanya-tanya kecakapannya segala SDM-nya segala wah jadi mumet kita jawabnya kan. Gitu. Baik, Kang Asep, kalau kita melihat Kapolri juga sampai berbicara begitu ya, meminta untuk mengusut kasus secara cermat dan tuntas. Apakah Anda melihat arahan dari Kapolri ini adalah sinyal yang memperkuat bahwa ada sesuatu begitu dalam kasus ini, Kang Asep? Ya, tidak mungkin kan setingkat Kapolri memerintahkan disebut tuntas kalau nggak ada sesuatu kan. Sesuatunya tadi ketika ada orang meninggal diumumkan bunuh diri, nah itu harus dibuka alasannya bunuh diri apa. Kan tadi saya katakan pembunuhan itu bisa dibunuh atau bunuh diri. Kalau dikatakan bunuh diri, apa alasannya kan? Waktu dan tempat yang akan berbicara. Itu harus dibuktikan kan. Tadi saya katakan tadi kan berkali-kali bahwa kaitan senjata dan simbah darah dan proyektil itu kan harus dibuktikan ya. Siapa ya yang ada di situ waktu itu katanya kosong. Nah, itu juga kan Anda harus dijelaskan kalau memang bunuh diri atau memang bunuh kan dijelaskan ke publik karena ini sudah perintah Kapolri. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik adalah ketika kejadian ini sekarang udah milik publik ya kan publik butuh informasi. Jangan sampai tadi kan isunya begini begitu. Nanti orang bisa jawab apa alasannya akhirnya berbalas pantun kan yang nggak pernah selesai gitu kan. Dan ini sekarang tinggal bagaimana kita percayakan sekarang tim yang ke sana untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Istilahnya jangan ada dusta di antara kita. Kalau memang itu bunuh diri atau dibunuh, ya kalau dibunuh siapa pembunuhnya kan? Sedangkan di situ kosong. Nah, tadi saya katakan lagi kan, bahwa jejak digital nggak mungkin seketika ke rumah dinas, kematian di situ, bersimbah darah di situ, dan jejak waktu akan berbicara kan penghentian kalau berdasarkan pengalaman kan ketika yang bersangkutan menghilangkan kehilangan nyawanya kaitan dengan senjata kalau itu bunuh diri itu kan pasti ketahuan kalau ahli-ahli forensik itu semua itu memang harus dijelaskan karena ini sekarang perintah Kapolri sudah harus dibuka dan dijelaskan ke publik. Kalau ini tidak dijelaskan ke publik berdasarkan data atau bukti yang kuat yang sah, saya pikir ini terus akan berkembang tuduhan-tuduhan memang yang isu-isu liar akan terus bergulir begitu ya Kang Asep ya. Pak Haryanto akan tidak sepanjang sudah diyakinkan. Oke, Pak Haryanto ada dorongan agar Mabes Polri mengambil alih kasus ini. Perlukah? Kalau saya pribadi, saya tidak sependapat ya, harus diambil alih oleh Mabes Polri. Tidak sependapat saya. Justru penyidik yang lebih handal itu adalah yang penyidik yang lebih teliti dan handal itu dia penyidik setempat. Sepanjang dia tidak dimanipulasi oleh pimpinannya atau siapa untuk membelokkan penyidikan. Justru penyidik yang di tempat itu kan A1 ya dia fresh melihat apa yang terjadi.
dia kaitannya dengan itu lebih tahu lah, oh ini temennya ini siapa, cepet dia nyari saksi-saksi yang lain. Nah tinggal yang atasannya itu Mabes Polri, Barreskrim, supervisi dikomandoi, turunkan perwira di sana, Kombes sana mengawasi setiap hari, dia memimpin gelar setiap hari itu, jadi Baik. sehingga dia tahu perkembangannya dan dia bisa membimbing begini-begini. Dan untuk transparansi seperti Pak Kapolri sebutkan itu ya, saran saya setiap gelar undang saja orang luar, pengamat-pengamat itu suruh lihat ini kayak gini loh, supaya nanti kita nggak usah ngomong saya demi Tuhan begini, nggak usah orang yang ngomong begitu. Selesai urusannya, ini urusan kecil sebetulnya ini. Ini urusan kecil, seharusnya tidak harus menjadi isu liar karena kesalahan komunikasi publik yang tadi Pak Arianto katakan. Kita harapkan proses penyelidikan ini akan berjalan dengan semestinya dan juga transparan, dan kita harapkan juga dari pihak kepolisian akan melakukan komunikasi kepada masyarakat yang lebih baik lagi dan tepat sasaran. Pak Arianto Sutadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.